Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, saya akan melanjutkan konten yang sebelumnya mengenai perjalanan ruh. Yang akan saya bahas mengenai ruh ketika seseorang setelah meninggal, mungkin sudah sebagian orang suka ada yang melaksanakan tahlil gitu ya, tahlilan. Terus ada orang yang berpendapat bahwa doa orang-orang tahlil dalam mengirim Fatihah itu kan, suratul Fatihah, memang dijamin sampai. Karena saya udah beberapa kali istilahnya mendoakan gitu seseorang yang meninggalnya karena kecelakaan. Jadi setelah disempurnakan, akhirnya kita baca Fatihah dikhususkan ke arwah orang yang meninggal itu, yang orang yang kecelakaan itu, seperti orang yang penasaran kan jadinya, karena mencari-cari orang yang bisa menyempurnakan dia gitu. Akhirnya dia datang, ya waktu itu menemui saya bahwa arwah itu kan siangnya setelah dikuburkan beres jam 4 sore, tahu-tahu jam 9 malam itu pas saya lagi mau tidur gitu, si arwah itu datang. Jadi seolah menampakkan seperti kejadian semula gitu waktu kecelakaannya gitu, sampai kepalanya berdarah karena memang kepalanya pecah, terus jari-jari tangannya ada yang putus gitu karena itu terlindas mobil sampai ya mungkin parah ya. Nah malam-malamnya itu orang itu arwahnya tuh datang gitu. Akhirnya saya sempurnakan, terus dikirim Fatihah lah buat dia gitu. Ya alhamdulillah, dia itu si arwah itu seolah bersadar, menerima takdir perjalanan jasad harus meninggalnya seperti itu. Udah gitu si arwah itu pulang gitu. Cuma yang jadi masalah, saya juga pernah istilahnya menyempurnakan atau menetapkan gitu ya, orang yang sudah meninggal lebih dari 4 bulan. Akhirnya sampai ya mungkin satu kampung kecil gitu ya, dimimpiin seorang tersebut bahwa dia itu seolah-olah minta disempurnakan gitu. Dan di kasus lain dia beda orang, itu sama juga. Jadi dimimpiin seolah-olah dia itu belum sempurna masuk ke alam kubur. Karena harus dipahami bahwa setelah dari dunia kita itu akan masuk ke alam barzah, lalu ke alam kubur. Nah kebanyakan seseorang yang meninggal itu, walaupun setelah dibacain tahlil dari 1 hari sampai 7 hari sampai 40 hari sampai naktus gitu ya, temu ke 100 harinya, sampai ke tepung tahun lah istilahnya gitu, sampai setahun kemudian itu ternyata si arwah tersebut, orang tersebut meninggal itu
belum benar-benar bisa istirahat dalam kubur. Jadi bukan masalah doanya tidak sampai, cuma yang jadi masalah si orang yang memimpin, istilahnya di acara tahlilan gitu. Ini orang-orang yang harus benar-benar ahli kebatinan. Jangan cuma pinter bertawasul, istilahnya baca tawasulan, kirim Fatihah dengan baca istilahnya Quran yang fasih gitu ya. Itu tidak ada jaminan bahwa seorang yang didoakan oleh dia itu, walaupun jemaah sampai ratusan atau ribuan, itu ada yang nggak bisa menyempurnakan si arwah. Kalau nyampe, cuma si bacaan ini nyampainya ke arwah orang itu cuma di alam kubur, di alam barzah. Tapi di antara alam barzah ke alam kubur, harusnya si orang pintar ahli kebatinan ini bisa menyempurnakan. Jadi si arwah yang kita doain, ya kita kirimin Fatihah itu supaya ditetapkan dulu, disempurnakan dulu dari alam barzah masuk ke alam kubur. Baru si arwah itu bisa istirahat, bisa tenang, mau tidur segala macam gitu. Tapi kalau belum masuk ke alam kubur, berarti si arwah ini masih gentayangan di alam barzah. Nah itu masalahnya gitu. Jadi tidak ada jaminan seseorang yang gelarannya kiai gitu ya, yang fasih bacaannya, baca Qurannya, baca surat-suratnya gitu ke dalam acara tahlilan tersebut, ternyata tidak menjamin dia bisa menetapkan atau menyempurnakan si arwah yang sudah meninggal dari alam barzah masuk ke alam kubur. Itu masalahnya. Karena kalau saya kan sering ngikuti ya acara tahlilan dipimpin oleh seseorang lah istilahnya gitu. Saya ikutin aja gitu, ngemakmum ke orang ya disebut ustadz lah gitu. Saya ngemakmum ke ustadz itu. Ternyata berapa bulan kemudian bahwa si arwah itu ternyata belum sampai, misalnya dari alam barzah belum sampai masuk ke alam kubur. Itu yang menjadi masalahnya gitu. Nah hal-hal ini yang tahu cuma ahli kebatinan. Jadi bukan cuma kita nyandarkan ke seorang ulama atau kiai atau ustadz gitu ya untuk memimpin mentahlilkan seseorang yang telah meninggal itu. Mungkin kalau secara bacaan nyampe, iya benar bisa nyampe. Tapi si arwah ini antara di alam barzah atau dalam kubur. Nah untuk memindahkan dia dari alam barzah ke alam kubur itu perlu orang yang bisa istilahnya menyempurnakan, atau kalau waktu penguburannya itu ada orang yang mentalkinkan. Jadi kalau orang yang membaca talkinnya cuma ya lisan saja, kebatinannya nol, istilahnya nggak ada kemampuan untuk menembuskan. Karena orang kebatinan itu harus bisa sampai dia tuh ngobrol sama si arwah itu. Supaya dia mengantar si arwah itu dari alam barzah ke alam kubur. Kalau tidak bisa, ya berarti sampai berapa bulan, berapa tahun juga si arwah tersebut ya masih berada di alam barzah. Akhirnya sering datang melalui mimpi, melalui penampakan. Kadang-kadang itu cuma kalau penampakan biasanya tuh selama 40 hari biasanya kalau ada orang yang meninggalnya mungkin karena kecelakaan atau enggak sempurna gitu ya. Pasti itu datangnya selama belum 40 hari itu sering muncul penampakannya. Tapi mungkin saja bisa jadi lebih dari 40 hari juga bisa sering menampakkan gitu. Karena si arwah itu masih berada di alam barzah. Belum bisa masuk ke alam kubur. Karena kalau udah masuk dalam kubur ini biasanya gitu. Walaupun dia mendapatkan siksa kubur, dia itu ya udah nggak bisa istilahnya nggak bisa menampakkan lagi. Kalau ada orang yang meninggalnya tapi sudah sering menampakkan, berarti dia tuh belum sempurna si arwahnya itu. Jadi harusnya kita tuh menyempurnakan gitu. Itu yang bisa menyempurnakan ahli kebatinan, bukan ahli syariat yang bisa baca Quran doang gitu. Karena
pengalaman saya tuh ya pernah kayak gitu. Beberapa orang. Tapi ada juga yang saya antar ya ke pemakaman jenazahnya gitu. Saya ngobrol dengan arwahnya itu ya, sampai dia itu memang ada istilahnya mungkin ada kepenasaran ya. Jadi seolah ada masalah yang tidak diucapkan ke keluarga gitu. Akhirnya dia itu curhat, istilahnya si arwahnya curhat bahwa saya meninggalkan seorang anak dari istri yang lain gitu. Padahal si istrinya yang saya tahu juga istri itu nggak tahu bahwa dia tuh punya istri yang lain, istri kedua gitu. Nah setelah berupa arwah baru curhat gitu bahwa dia itu punya anak dan istri yang lain dari istri yang pertama itu. Sampai akhirnya benar-benar waktu tahlilan itu, waktu acara tahlilan, si istri yang kedua itu datang bersama anaknya gitu. Tapi saya bilang ke arwahnya orang itu, udah jangan kamu pikirin, biarin aja. Kamu kan perjalanan kamu tuh sampai di sini, terima aja takdir kamu. Memang salah kamu, nggak curhat istilahnya, nggak terus terang ke istri yang pertama. Tapi udah jangan banyak pikiran, kamu istilahnya silahkan aja masuk ke sono gitu. Jadi saya unjukin dia itu ke alam kubur gitu. Jadi saya antar dia ke alam kubur sampai akhirnya dia istilahnya istirahat lah di sana gitu di alam kubur. Jadi kalau si arwah masih berada di alam barjah itu tidak bisa istirahat. Kenapa? Karena dia itu bisa datang ke rumah, ke kampung, datang ke mimpi saudaranya atau saudara sekampungnya, itu bisa datang seperti itu. Kalau si arwah masih berada di alam barjah gitu. Tapi kalau sudah berada di alam kubur, walaupun dia istilahnya mendapatkan siksa kubur, kita juga nggak tahu informasi itu. Dan si arwah ini nggak bisa laporan bahwa dia lagi sengsara istilahnya karena disiksa kubur. Itu tidak bisa keluar dari alam kubur. Karena kalau sudah ada alam kubur ya udah. Kecuali kalau si daerah tempat pemakaman dia itu ada orang lagi yang meninggal, baru si arwah ini datang. Cuma datangnya nyambut ke si arwah yang calon penghuni baru istilahnya, penghuni kuburan yang baru, bukan datangnya ke keluarga gitu. Nah, ke keluarganya enggak gitu. Walaupun iya ada riwayat dan ada keterangan gitu seolah-olah si arwah ini sering datang tiap malam Jumat atau tiap hari-hari ganjil. Itu kalau arwah itu masih berada di alam barjah, iya. Tapi kalau sudah berada di alam kubur, dia itu tidak sembarangan keluar, datang ke keluarga gitu, datang ke saudaranya gitu, sampai dimimpiin, itu gak pernah seperti itu. Kalau arwah yang sudah berada di alam kubur gitu. Tapi kalau masih berada di alam barjah, itu masih bisa, karena alam barjah itu cuma alam antara alam dunia terus alam barjah, alam kubur. Nah kalau sudah berada di alam kubur, si arwah ini berarti harus melewati alam barjah lagi gitu, perbatasan. Jadi hijab antara alam barjah sama alam dunia sama alam kubur itu yaitu alam barjah. Nah dia tuh harus melewati itu lagi gitu. Jadi si arwah kalau sudah netap, jadi gak mungkin si arwah kalau sudah berada di alam kubur, tidak mungkin datang lagi ke alam manusia, datang ke mimpinya gitu. Kecuali yang disebutkan orang-orang yang berkaromah. Kalau yang orang berkaromah itu si saudara empatnya yang melayani atau mendatangi seseorang gitu. Misalnya kakeknya seorang wali gitu ya. Kakek kita jadi seorang wali, terus dia punya berkaromah gitu. Itu yang datang itu saudara empatnya, korinnya gitu. Bukan si arwah yang sedang istirahat di alam kubur. Si arwahnya itu tidak tahu menahu bahwa kita itu datang gitu. Itu masalahnya. Jadi seorang wali itu arwahnya istirahat, dia nggak tahu menahu gitu. Cuma yang saudara papatnya iya melayani peziarah, melayani istilahnya menghadapi anak cucunya, turunannya yang minta barokahnya, karomahnya gitu. Kalau si arwahnya tetap aja istirahat, nanti bangun-bangunnya nanti aja di alam mahsyar gitu, setelah hari kiamat. Mungkin dicukupkan sekian dulu pembahasan masalah itu. Karena ini udah saya sering
bahas juga sebenarnya ini untuk penegasan gitu ya. Karena kemarin-kemarin ada yang istilahnya menyinggung masalah dia yakin bahwa bacaan Fatihah yang kita baca buat si arwah itu nyampe, iya, nyampe ke arwahnya. Cuma masalahnya si arwah ini tinggalnya di alam barzah atau dalam kubur. Nah, kalau berada di alam kubur berarti itu sudah sempurna. Tapi kalau si arwah ini masih berada di alam barzah, sudah pasti dia itu sering datang, mimpi segala macam karena masih berada di alam antara gitu, belum sempurna istirahatnya gitu. Masih jalan-jalan di alam barzah gitu. Karena alam barzah itu dia itu bisa melihat kita tidak bisa melihat ke alam dia ke alam barzah gitu. Tapi kalau si arwah ini sudah masuk ke alam kubur, dia itu tidak bisa langsung melihat kita, enggak. Karena dia itu harus menjelajah lagi ke alam barzah, keluar lagi dari alam kubur, keluar lagi ke alam barzah baru bisa melihat kita gitu, datang melalui mimpi segala macam lah gitu. Nah, mungkin dicukupkan sekian dulu. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.